Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang bahas mengenai materi dan soal-soal Olimpiade Kimia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan mengenai soal OSP tahun 2022. Nah, sekarang kita bahas di soal yang NMR-nya. Soal NMR-nya simpel ya, sedikit sebenarnya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang NMR glisil benzil ether ya, glisidil benzil ether. Sini udah ada apa NMR-nya. Terus di sini juga udah ada apa puncak-puncak NMR-nya. Terus kita diminta untuk memilih mana puncak yang ini, mana puncak yang ini dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Pertama NMR ini dia menggambarkan tentang kerapatan elektron salah satunya ya. Dia menggambarkan tentang kerapatan elektron. Semakin rendah kerapatan elektronnya itu biasanya dia semakin deshielding apa? Semakin ya deshielding ya. Deshielding berarti dia nanti semakin downfield. Nah, downfield berarti otomatis dia pasti bakalan bergeser ke kiri. Artinya nilai geseran kimianya itu cukup besar. Nah, kalau misalkan dilihat yang G ini udah jelas ya bahwa ini adalah spektrum NMR untuk yang H yang di satu yang di benzen. Ini udah jelas sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang dua, nomor duanya ini ada di F. Nah, ini F nih. F nih yang kedua nih. Kenapa? Ya simpel ya, karena masalah kerapatan elektron. Di sini kerapatan elektronnya ditarik oleh benzen. Sini juga ada oksigen yang menarik kerapatan elektron. Sehingga di sini kerapatan elektronnya sangat sedikit. Maka otomatis di sini bisa dibilang ini kedua ya, di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk yang ini D dan E, nah di sini dan A dan B, di sini itu adalah pilihannya kalau nggak 5 ya 3 seperti itu. Jadi kalau nggak 5 ya 3. Karena di sini kita bisa lihat ini ada pemecahan ya. Pemecahan ini menunjukkan bahwa satu H itu nanti dia terkopling dengan 4 ini dan satu H lagi dia terkopling dengan 4 ini. Begitu juga yang di sini. Itu biasanya karena bentuk yang tiga dimensi ya. Nah, sekarang kita harus milih di antara 5 dan 3 mana yang lebih apa ya? Lebih kerapatan elektronnya itu lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, 5 di sini ini disiklik, ini kerapatan elektronnya ini bisa jadi sangat rendah karena di sini ketarik ya, ketarik total oleh siapa ini? Oleh epoksida di sini, oksigen di sini, dia ketarik total, maka dia kerapatannya rendah. Berarti otomatis DE ini adalah yang 5. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, puncak hidrogen satu itu udah pasti G. Nah, puncak hidrogen 2, nah puncak hidrogen 2 di sini ini udah pasti F. Sini F ya, puncak hidrogen 2 F. Puncak hidrogen DE, puncak hidrogen 3. Nah, puncak hidrogen 3 itu adalah AB. Nah, ini puncak hidrogen 3 itu adalah A dan B. Puncak hidrogen 4 itu adalah C. Nah, ini puncak hidrogen 4 itu adalah C. Dan yang terakhir puncak hidrogen 5 itu adalah D dan E. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa dapat ya. Ini sebenarnya tinggal lihat kerapatannya aja. Yang paling memiliki kerapatan elektron tinggi itu biasanya dia lebih upfield, lebih apa geseran kimia lebih kecil. Seperti itu. Ini untuk yang OSP yang NMR-nya ya. Selanjutnya ditanyakan juga tentang polimer ya. Glisil benzil ether dapat polimerisasi dengan reaksi. Nah, reaksi polimerisasi sebenarnya ada jenisnya ya, ada banyak. Nah, makanya di sini kan ada drop down-nya ya. Nah, kita harus ngeliat nih drop down-nya itu isinya apa aja. Nah, kalau misalkan karena dia bentuknya ring seperti ini, nanti reaksi polimerisasinya dia akan menyerang ke sini sehingga membuka apa namanya? Membuka cincin. Nah, kalau yang namanya membuka cincin itu kita sebut sebagai reaksi ring opening polymerization atau biasa disingkat sebagai ROP. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari reaksinya itu juga bisa reaksi adisi atau kondensasi. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya ini lebih mirip reaksinya itu lebih mirip reaksi apa ya adisi juga bukan. Kenapa? Karena dia akan kalau adisi dia kan bakalan mengurangi ikatan tangkap. Tapi ini ikatan tangkapnya tidak berkurang, tapi hanya membuka
ROP, membuka ring opening. Berarti harusnya yang di sini, yang di apa dapat dipolisasi dengan reaksi, nama reaksinya adalah ROP, yakni ring opening polymerization seperti itu. Nah, dia nanti si ininya dia bakalan menyerang ke sini. Nah, biasanya di sini di sini sudah ada apa polimer lain ya, polimer lain yang tentunya di sini nanti sudah ada OH-nya. Jadi kalau misalkan ini sudah terbuka ya, sudah terbuka maka di sini bentuknya jadi seperti ini ya. Sini ada OH dan di sini tentu saja ini adalah si polimernya yang lain. Si apa? Bentuk polimer yang lain dari OH di sini. Di sini kalau misalnya kita lihat, misalnya kita panjangin berarti di sini terus bentuknya satu, dua, oh sorry, di sini satu, dua, terus di sini pasti ada OH-nya lagi. Oh, sorry, sini ada OH-nya. Sorry. Nah ini apa? Polimer lagi panjang, terus di sini ada di sini ada hmm, nah bentuknya ininya berarti bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini OH seret, ini O yang manjang lagi ke polimernya, sini O, di sini O. Nah berarti di sini adalah siapa namanya benzilnya. Ah, nah sini benzilnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti si ininya, si OH yang di sini itu nanti nyerang lagi ke sini. Terus ini ngebuka OH-nya lagi. Terus kemudian polimernya bakal makin lama makin panjang. Seperti itu. Jadi reaksinya ring opening dan bentuknya seperti ini. Tek, set, 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 set. Ya, bentuknya seperti itu terus ya. Dia bakalan menyerang-menyerang terus. Seperti itu. Itu adalah reaksi polimerisasinya. Berdasarkan struktur elektroniknya, monomer glisil benzaldehyde lebih reaktif dengan, nah, kalau sebenarnya bukan struktur elektronik ya, ya bisa juga sih struktur elektronik, tapi tidak tepat kalau dibilang struktur elektronik ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan dibilang dia lebih reaktif dengan apa ya, tentu saja dia lebih reaktif dengan asam ya. Kenapa? Karena dia ether. Dia ether dan bentuknya ether siklik itu biasanya dia ether siklik itu sangat mudah epoksida ya. Epoksida seperti ini sangat mudah reaktif dengan asam. Gitu. Meskipun dia juga reaktif dengan basa. Jadi dia reaktif dengan asam, lebih reaktif dengan asam. Karena lebih mudah reaksi dengan asam seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih reaktif dengan suasana asam. Ini ROP, ini suasana asam. Terus kemudian secara umum resin epoksida ketika terpolarisasi dapat dikategorikan dengan FTIR dengan terbentuk puncak baru pada area. Nah, puncak barunya pada area berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat monomernya seperti ini, nanti kita akan menemukan gugus OH. Oke, gugus OH atau gugus hidroksi. Nah, kalau misalnya kita lihat ketika kita menemukan gugus hidroksi, maka akan muncul puncak baru yakni puncak hidroksi. Nah, puncak hidroksi ada di mana? Ya, tentu saja puncak hidroksi itu ada di daerah 3000 sampai 3500 cm per satu. Maka dia akan muncul puncak di sini. Seperti itu. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian aja ya, karena cuma satu soal juga. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.